Brunei Darussalam itu kecil, beneran kecil. Letaknya di Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia, dan cuma punya luas wilayah seukuran Pulau Bali. Tapi kecil-kecil cabai rawit, Brunei justru masuk daftar salah satu negara terkaya di dunia. Kenapa bisa gitu? Jawabannya, minyak dan gas alam. Negara kecil yang hidupnya benar-benar disponsori oleh minyak. Tapi sekarang, di balik semua kemegahan Istana Emas dan Rolls-Royce berlapis emas, ada ketakutan besar. Apa jadinya kalau cadangan minyaknya habis? Oke, siap-siap. Karena cerita kali ini bakal bikin kalian mikir 2 kali tentang hidup di negara super kaya, yang bisa aja berubah jadi krisis besar dalam hitungan dekade. Sejak penemuan ladang minyak komersial pertama tahun 1929, Brunei langsung berubah jadi ATM berjalan. Sumber daya ini menyumbang lebih dari 90% ekspor nasional mereka dan hampir seluruh anggaran negara. Dengan uang sebanyak itu, pemerintah bisa kasih fasilitas hidup yang nyaris surga dunia buat warganya. Pendidikan dari TK sampai universitas gratis, layanan kesehatan juga gratis, dan yang paling dicintai, nggak ada pajak penghasilan pribadi. Kebayangkan, gaji lo full masuk rekening tiap bulan. Kalau negara ini udah sekaya itu, gimana dengan rajanya? Sultan Hassan al-Bolkiah, penguasa absolut Brunei, pernah tercatat sebagai orang terkaya di dunia. Sekarang pun, beliau masih masuk daftar bangsawan dengan kekayaan tertinggi. Yang bikin geleng-geleng kepala. Beliau punya koleksi mobil mewah terbanyak di dunia. Diperkirakan ada ribuan unit. Rolls-Royce-nya aja bisa ratusan, sebagian dilapisi emas. Bahkan jet pribadinya dilapisi emas di bagian interior. Kalau kamu kira orang tajir cuma beli iPhone tiap keluar seri baru, Sultan Brunei beli Boeing dan minta di custom emas. No joke. Dan yang paling ikonik, Istana Nurul Iman, istana terbesar di dunia versi Guinness World Records. Isinya lebih dari 1.000 kamar, ratusan kamar mandi, dan kandang kuda ber-AC. Iya, kuda aja di situ hidup lebih sejuk daripada kita yang pakai kipas angin. Di Brunei, standar hidup tinggi bukan cuma buat bangsawan. Warganya hidup nyaman, tenang, dan aman. Mau parkir mobil di pinggir jalan tanpa kunci? Aman. Mau belanja barang mewah tanpa takut pajak? Gas terus. Uniknya, karena sistem sosialnya sangat suportif, banyak warga muda malah nggak buru-buru cari kerja. Kenapa? Karena bantuan sosial dari negara tetap ngalir. Pemerintah kasih tunjangan lansia, penyandang disabilitas, dan pengangguran. Uang saku tetap jalan, walau belum punya kerja tetap. Fun fact valid dari International Labour Organization, tingkat pengangguran pemuda di Brunei sempat menyentuh angka yang cukup tinggi. Salah satu alasannya karena mismatch antara pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak anak muda Brunei yang lebih milih kerja kantoran bergaji tinggi ketimbang kerja di sektor manufaktur atau pertanian. Alhasil, pekerjaan fisik kebanyakan diisi tenaga kerja asing. Sekarang, mari bahas sisi seriusnya. Semua kekayaan Brunei itu asalnya dari minyak dan gas. Tapi yang namanya sumber daya alam tuh, ya ada batasnya. Menurut laporan dari Energy Institute dan World Bank, cadangan minyak Brunei diperkirakan akan habis dalam hitungan 2 dekade jika tidak ditemukan ladang baru. Produksi minyak mereka terus turun sejak puncaknya di awal abad ke-21. Ini bukan cuma spekulasi, bahkan pemerintah Brunei sendiri udah sadar soal ini dan bikin program nasional bernama Brunei Vision 2035. Tujuannya jelas, ubah ekonomi yang tadinya 100% bergantung pada minyak dan gas jadi lebih beragam. Mau nggak mau, Brunei harus gerak cepat. Mereka mulai promosiin investasi asing, buka keran pariwisata, sampai bangun zona-zona ekonomi baru. Brunei juga dikenal aman, infrastrukturnya bagus, dan secara politik stabil. Faktor penting buat para investor. Tapi masalahnya, sumber daya manusianya belum sepenuhnya siap. Banyak sektor yang butuh tenaga kerja terampil dan inovatif, tapi masyarakat lokal belum semuanya punya skill itu. Pemerintah perlu dorong pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan tentu saja semangat kewirausahaan. Coba bandingin sama Norwegia,
Negara ini juga kaya minyak, tapi pendekatannya beda banget. Norwegia lebih milih buat nabung kekayaan mereka lewat Sovereign Wealth Fund, yang sekarang nilainya tembus ribuan triliun. Uang itu dikelola untuk masa depan, bukan dihambur-hamburkan. Norwegia juga rajin investasi di sektor energi, terbarukan, teknologi, dan industri kreatif. Mereka sadar, minyak tuh cuman bonus, bukan pondasi ekonomi selamanya. Bahkan sejak sekolah dasar, anak-anak di sana udah diajarin soal kewirausahaan dan inovasi. Beda banget sama Brunei, yang justru terlalu memanjakan warganya dengan subsidi dan tunjangan. Bukannya salah, tapi kalau terus begini, bisa jadi rakyatnya kurang siap menghadapi perubahan drastis ketika sumber utama penghasilan negara mulai menipis. Baiklah, kali ini kita beralih ke fakta Brunei yang lainnya. Brunei itu negeri nyaris tanpa kejahatan. Kalau kamu tipe orang yang parnoan sama copet, begal, atau maling motor, mungkin kamu bakal cocok tinggal di Brunei. Negara ini punya tingkat kriminalitas yang sangat rendah, bahkan termasuk salah satu yang paling aman di dunia. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, sistem hukum di Brunei sangat ketat. Hukuman untuk tindak kejahatan bisa sangat keras, termasuk bagi pelanggaran ringan sekalipun. Kedua, kontrol sosial di masyarakat juga cukup tinggi. Warga Brunei umumnya hidup dalam komunitas yang saling mengenal dan saling menjaga. Ketiga, implementasi hukum syariah memperkuat sistem penegakan hukum negara ini, khususnya untuk kasus-kasus moral dan sosial. Dengan semua sistem itu, nggak heran kalau warga di sana bisa dengan santai ninggalin mobil mereka di pinggir jalan tanpa rasa khawatir. Coba bandingin di tempat tinggal kita, parkir motor di depan rumah aja harus kunci double. Brunei hampir gagal merdeka total. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi Brunei sempat mengalami masa setengah merdeka cukup lama. Di awal abad ke-20, tepatnya sejak 1888, Brunei menjadi wilayah protektorat Inggris. Artinya secara resmi mereka masih punya sultan sebagai kepala negara, tapi urusan luar negeri dan pertahanan ditangani oleh Inggris. Dalam praktiknya, ini bikin Brunei kayak negara pinjaman, merdeka, tapi nggak sepenuhnya berdaulat. Baru pada tahun 1984, Brunei benar-benar melepaskan diri dan berdiri sebagai negara merdeka penuh. Sejak saat itu, kekuasaan Sultan Hasan al-Bolkiah makin diperkuat, bahkan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sistem monarki absolut yang diterapkan sampai hari ini membuat keputusan tertinggi di negara ini tetap berada di tangan sultan, termasuk urusan ekonomi, politik, dan keagamaan. Menariknya, meski nggak menjalani proses kemerdekaan berdarah seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Brunei tetap berhasil mempertahankan stabilitas politik dan ekonominya. Bahkan, setelah merdeka, mereka nggak perlu tergesa-gesa cari utangan seperti kebanyakan negara berkembang. Kenapa? Jawabannya lanjut di poin berikutnya. Coba tebak, berapa utang luar negeri Brunei saat ini? Jawabannya, nyaris nihil. Di saat banyak negara, termasuk negara-negara kaya, harus ngutang triliunan hanya untuk menutup defisit anggaran, Brunei tampil beda. Berkat pendapatan minyak dan gas yang super besar dan stabil selama beberapa dekade, mereka bisa membiayai hampir seluruh kebutuhan negaranya tanpa perlu pinjam dari lembaga keuangan internasional. Anggaran negara mereka bahkan seringkali surplus, alias pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Ini hal yang sangat langka, apalagi buat negara kecil yang biasanya justru kesulitan menjaga kestabilan fiskal. Kebijakan fiskal Brunei yang konservatif, digabung dengan pemasukan luar biasa dari ekspor energi, membuat mereka bisa bertahan tanpa beban bunga utang, tanpa tekanan IMF, dan tanpa kebijakan austerity yang menyakitkan rakyat. Bisa dibilang Brunei adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang benar-benar hidup dari uang sendiri, bukan dari utang masa depan. Hukum syariah diterapkan serius, bukan gimmick. Di banyak negara, hukum syariah cuma sebatas simbol atau berlaku di wilayah tertentu. Tapi di Brunei, ini bukan sekadar label. Sejak 2014, Brunei mulai menerapkan hukum syariah secara menyeluruh dan bertahap,
bersamaan dengan sistem hukum sipil modern yang sudah lebih dulu berjalan. Kombinasi ini menciptakan sistem hukum yang unik, campuran antara tradisi Islam yang ketat dan sistem pemerintahan modern bergaya monarki absolut. Beberapa aturan syariah di Brunei mencakup larangan konsumsi alkohol, pembatasan pergaulan bebas, dan hukuman yang cukup ekstrem untuk pelanggaran moral tertentu. Misalnya, hukuman cambuk dan potong tangan untuk pencurian, serta hukuman mati untuk perzinahan dalam kondisi tertentu. Meskipun banyak dari hukuman ini jarang sekali diterapkan secara nyata karena membutuhkan bukti yang sangat ketat. Brunei emang kelihatan kayak surga dunia. Uang melimpah, pajak hampir nggak ada, semua ditanggung negara. Tapi pertanyaannya sekarang, apa negara ini siap kalau sumber minyak mereka beneran habis? Tanpa diversifikasi ekonomi yang serius, kemewahan itu bisa hilang dalam sekejap. Dan yang paling rentan terdampak, generasi mudanya sendiri. Mereka yang terbiasa hidup nyaman tanpa perlu mikir soal ketahanan ekonomi jangka panjang. Dan kalau nggak ada perubahan, jangan kaget kalau satu hari nanti Brunei bukan lagi dikenal sebagai negara petrodolar, tapi jadi contoh nyata gimana kekayaan yang nggak dikelola dengan bijak bisa berubah jadi krisis berkepanjangan. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, negara mana yang perlu kita explore selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.